Baik, sebelum saya berbicara, saya mau main dua malah ya, bukan satu. Akan memainkan dua musik. Nah, saya ingin teman-teman yang hadir di sini maupun yang ada di rumah membayangkan saja ya, apa imajinasi ataupun apa emosi yang keluar dari lagu yang pertama dan kemudian dari lagu yang kedua. Oke, yang pertama kira-kira apa adegannya atau emosinya? Om, teriak aja nggak apa-apa. Apa? Ceria, happy, bahagia. Ada lagi? Santai. Oke. Lalu yang kedua? Kenapa? Cinta. Oh, ada yang cinta. Oh, lagi jatuh cinta dia mungkin. Nah, sendu. Ya. Ada lagi tadi? Sakit hati, oh berarti baru diputusin dia tuh. Oke, jadi dari dua musik yang tadi berbeda, itu ternyata memicu imajinasi kita, khayalan kita, mungkin memori kita, mungkin apa hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, dan kemudian membuat kita, emosi kita terusik gitu ya, untuk menghasilkan satu emosi tertentu. Nah, inilah yang saya sebut sebagai the power of music ya. Jadi musik ini adalah salah satu seni yang memiliki dampak paling langsung dalam kehidupan manusia. Bahkan boleh dibilang, sejak kita masih kecil, lahir, sampai nanti kelak kita udah nggak ada, musik itu akan selalu terus menyertai dan membentuk kehidupan kita. Saya ambil contoh, waktu kecil pasti kita pernah dinyanyiin lagu ini ya. Lagu Nina Bobo ya, itu untuk menidurkan anak ya. Nanti kita udah agak gede dikit, lagunya udah beda lagi ya. Nah, udah beda lagi. Nanti kita mau merit, wah ada lagi lagunya ya kan. Ya. Jadi sampai nanti kita sudah tidak ada di dunia ini pun mungkin musik akan terus menemani kehidupan manusia. Nah, ada satu misteri di mana para ahli sampai sekarang pun belum bisa menemukan bahwa apa sih sebetulnya yang membuat musik itu bisa memicu berbagai macam emosi tadi ya untuk manusia. Yang mereka bisa teliti sejauh ini hanyalah apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita mendengar musik dan apa dampaknya. Tapi kenapa itu bisa membuat dampak seperti itu tidak pernah terjawab sampai sekarang atau belum pernah terjawab. Yang pasti yang terjadi yang paling sering diungkap oleh para ilmuwan itu adalah ketika kita mendengar musik apapun emosinya, itu yang terjadi di tubuh kita memproduksi satu zat yang namanya dopamin. Dopamin ini akan diproduksi lebih banyak, ya, terutama kalau kita mendengar musik yang agak lama gitu, dopamin akan mulai naik, dan dopamin ini adalah semacam zat kimia yang dia melancarkan proses interaksi antar sel dalam otak kita, dan itu akan memicu satu rasa lega, ya, dan mengurangi ketegangan, ya, mengurangi stres gitu, dan rasa bahagia juga. Nah, bahkan musik yang sedih pun, tadi yang sakit hati ya atau ditinggal pacarnya, itu ketika dia mendengar musik yang sedih, ketika habis mendengarkan musik yang sedih itu ada rasa lega juga. Karena dopamin tadi itu. Jadi terlepas musik bahagia, musik sedih ya, musik apapun akan selalu menimbulkan efek seperti itu. Sehingga boleh dibilang bahwa musik ini mempunyai efek terapik ya, terapeutik ya, mempunyai efek untuk mengobati dan juga melegakan stres,
merelakskan pikiran, dan itu sudah digunakan dalam ilmu musik terapi. Jadi sekarang kita mengenal juga ada satu cabang ilmu yang disebut music therapy yang menganalisa dan mempraktekkan bagaimana musik bisa digunakan untuk mengobati. Nah, dari situ saya melihat bahwa musik ini memang kekuatannya luar biasa. Tapi apakah iya semua jenis musik punya kekuatan yang positif ya? Nah, ternyata ada juga musik yang bisa membuat stres. Kok bisa? Nah, ternyata ada beberapa hal tentang musik ini yang harus diperhatikan juga supaya kita nanti waktu dengar nggak malah tambah stres, ya, justru akan mendapatkan hal yang positif. Ada 3 faktor. Pertama adalah musik itu temponya nggak boleh terlalu cepat, ya. Jadi kalau kita main musik temponya terlalu cepat dengan beda efeknya ya, meskipun itu lagu yang sama. Tapi kalau temponya kita cepatkan, itu mungkin detak jantung kita juga akan bertambah cepat, katanya begitu. Dan untuk situasi tertentu itu bukan hal yang menguntungkan. Lalu kemudian juga ada tempo, berarti tempo harus lambat sampai sedang, jangan terlalu cepat. Sesekali boleh, tapi kalau kita digedor terus dengan tempo yang cepat terus ya selama 1 jam dengerin musik yang cepat terus, itu malah katanya bisa berefek yang tidak baik. Nah, yang kedua, tadi yang pertama tempo, kedua adalah noise. Noise itu adalah karakter suara ya, karakter bunyi. Gitar ini noise-nya kecil. Kalau saya mau tambahkan noise, saya akan bunyi di sini. Ya. Kalau nggak noise, jadi karakter bunyi itu juga menentukan saya mau bunyi seperti ini atau itu bisa memengaruhi emosi kita, ataupun tadi itu bisa malah nambah stres kalau dengar bunyi yang jadi kalau kita dengerin musik jangan dengerin anak yang masih sedang latihan ya, kadang kan fales-fales, meleset-meleset, itu malah tambah stres kita dengerinnya nanti. Kurang lebih seperti itu gambaran umumnya. Dan noise yang terlalu keras, misalnya kita musik yang terlalu banyak drum atau perkusi yang bukan ada nadanya, jika hanya dalam waktu sebentar itu menyenangkan, tapi dalam waktu yang lama juga bisa menimbulkan stres. Itu yang kedua, noise. Yang ketiga adalah harmoni. Harmoni ini yang akan membuat kita mendengar nyaman. Contohnya misalnya kalau kita mendengar musik, kita mendengarkannya nyaman, tapi kalau masih musik, tapi kita tidak mendengar dengan nyaman karena itu tidak harmonis. Dia memilih notnya bukan not yang dipilih dengan harmonis. Nah, kira-kira itulah jenis musik yang teman-teman bisa dengarkan nanti di rumah, dan musik ini nanti bisa memiliki manfaat untuk membuat mental kita sehat ya, dan juga melepas ketegangan. Satu hal lagi sebelum saya menyelesaikan ini adalah bahwa ada hal yang lebih baik ya daripada mendengar musik, yaitu belajar memainkan alat musik. Nah, jadi ada beberapa contoh penelitian juga yang menunjukkan bahwa dengan mempelajari alat musik, kita akan mendapat manfaat yang lebih banyak lagi daripada hanya sekedar mendengarkan. Karena kita melakukan multitasking ya. Ada membaca not, mendengarkan, ya, terus kemudian juga melatih jari kiri dan jari kanan harus sinkron. Ya. Kalau main drum kaki kiri, kaki kanan juga ikut. Ya, kalau kita main alat tiup, nafas harus kita atur sesuai dengan not. Ya. Terus kita harus mendengar, sudah betul belum not kita ya. Lalu kita harus menganalisa, misalnya ada satu karya kita harus menghafal. Kalau saya tuh harus menganalisa, oh ini dia babak pertamanya ini 3 not ini, not berikutnya ini, oh ketukannya sekian. Nah, itu analisa seperti itu membantu untuk mememorize, mengingat, menghafal. Nah, proses semua itu dari mulai membaca, mendengar, melatih, mengkoordinir, ya, sampai kemudian menghafal dan menganalisa, itu satu proses yang cukup rumit ya sebetulnya, tapi fun ya, jadi sangat menyenangkan. Dan ini yang membuat banyak manfaat positif, antara lain adalah kemampuan memori otot dan memori kognitif kita tuh akan meningkat drastis, dan kemampuan sel-sel otak kita juga akan lebih
aktivitasnya juga akan lebih lebih ramai ya. Kalau orang bilang itu seperti kembang api gitu ya, tidak yang pasif diam aja. Tapi begitu kita belajar alat musik itu langsung meletik-letik gitu, sel-selnya itu saling berhubungan dengan aktif, dan itu akan menyehatkan sel-sel otak kita. Lalu alat musik apa yang harus kita pilih, yang paling bagus? Jawabannya semua alat musik bagus ya, dan akan memiliki efek yang sama. Tergantung dari personality kita dan juga selera kita. Mungkin kita mendengar musiknya Kenny G, saksofon. Aduh, aku jatuh cinta pada saksofon, mau belajar saksofon. Ada yang mendengar suara violin, aduh, violin enak banget ya, pengen belajar violin. Dengar piano enak, dengar gitar enak ya, jadi pengen belajar gitar. Nah, itu yang terjadi pada tiap orang bisa beda-beda. Nah, kalau saya pribadi, memang saya memilih gitar klasik seperti ini. Karena gitar ini adalah instrumen polifoni. Polifoni itu artinya dia bisa bunyi banyak not sekaligus. Ya. Kalau kita suling hanya satu not bunyi sekaligus ya. Dia bisa main melodi beberapa not tapi tidak sekaligus. Alat musik tiup umumnya begitu. Gesek juga nggak terlalu banyak bunyi sekaligus. Tapi dia bisa asalkan keterampilannya memadai dari si pemainnya. Lalu piano polifoni ya. Akordeon polifoni, harmonika polifoni, ya. Pianika polifoni, harpa polifoni. Kelebihannya apa dibanding polifoni yang lain dengan gitar yang polifoni? Gitar ini mudah dibawa kemana-mana kalau saya. Karena saya itu orangnya tipe yang simple dan praktis ya, nggak mau ribet. Tinggal bawa, bahkan kita nggak usah pakai listrik pun sebetulnya bisa. Ini kalau saya matikan, ini kan gitarnya masih dicolok ya. Nggak pakai, di audience di sini pasti bisa dengar. Nah, tapi sekarang karena kita harus siaran langsung, pakai ini untuk menyalurkan suara ke teman-teman yang di rumah. Jadi itu pilihan dari saya tentang gitar. Nah, akhir kata saya mengharap teman-teman di sini semua nanti setelah sampai di rumah langsung cari musik yang asik ya, yang enak dengerin. Karena itu dalam masa-masa yang penuh dengan ketegangan dan kecemasan seperti saat ini, mendengarkan musik itu akan sangat membantu melepaskan ketegangan dan kecemasan kita. Lebih bagus lagi bila teman-teman coba mulai belajar alat musik apapun ya, yang sederhana sekalipun nggak apa-apa. Itu akan membuat mental dan kesehatan mental kita akan tetap terjaga. Sekian, terima kasih.